Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, pengantar analisis real, dosen pengampu Prof. Dr. ST Budiwaluyo MSI, akan memaparkan presentasi terkait dengan teorema 1.311, teorema 2.2.2, dan teorema 3.2.2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Virial Davanis Rina dengan 3 digit NIM terakhir 049, Anastasia Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 051, Gina Ajeng Istiqomah dengan 3 digit NIM terakhir 070, dan India Parawaswari dengan 3 digit NIM terakhir 083. Teorema 1.311. Himpunan bilangan rasional Q adalah himpunan terhitung. Buktinya yaitu kita dapat periksa bahwa bilangan rasional positif Q dapat disusun dalam bentuk 1 per 1, 1 per 2, 2 per 1, 1 per 3, 2 per 2, 3 per 1, 1 per 4, dan seterusnya. Yang bisa diperhatikan susunannya seperti pada gambar tersebut. Pada pemetaan ini merupakan pemetaan injektif karena pecahan 1 per 2 dan 2 per 4 menunjukkan bilangan yang sama. Selain itu, 1 per 2 dan 2 per 4 juga menunjukkan nilai yang sama pula. Sehingga, dari teorema 1.38 dipunyai N kali N terhitung. Maka, menurut teorema 1.310 bagian B, terdapat surjektif F dan N pada N kali N. Jika fungsi G, yaitu N kali N, dipetakan ke bilangan rasional Q positif, adalah pemetaan yang membawa titik M, N ke bilangan pecahan M per N. Maka G surjektif pada bilangan rasional Q positif. Oleh karena itu, komposisi G bundaran F adalah surjektif dari N pada Q positif, yaitu himpunan terhitung. Dengan cara yang sama, maka himpunan bilangan rasional negatif Q juga terhitung. Dari contoh 1.3.7 bagian B disimpulkan bahwa Q merupakan Q positif union 0 dan union Q negatif atau bilangan rasional positif dan bilangan rasional negatif adalah himpunan terhitung. Selanjutnya, teorema 2.2.2. A nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua AB anggota bilangan real. B nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk semua A anggota bilangan real. C, jika C lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. D, negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A anggota bilangan real. Bukti 2.2.2a. Untuk semua AB anggota bilangan real, maka jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka AB sama dengan 0 berdasarkan teorema 2.1.3, sehingga nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak 0 sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0 berdasarkan 2.1.5 the order properties of R. Sehingga nilai mutlak AB sama dengan AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B berdasarkan definisi nilai mutlak. Selanjutnya, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0 berdasarkan teorema 2.1.7. Sehingga nilai mutlak AB sama dengan negatif AB berdasarkan definisi nilai mutlak sama dengan negatif 1 dikali A dikali B sama dengan A dikali negatif 1 dikali B berdasarkan komutatif perkalian sama dengan A dikali negatif B berdasarkan soal 2.1 nomor 1C sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B berdasarkan definisi nilai mutlak. Selanjutnya, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB kurang dari 0 berdasarkan teorema 2.1.7, sehingga nilai mutlak AB sama dengan negatif AB sama dengan negatif 1 dikali A dikali B sama dengan negatif A dikali B berdasarkan soal 2.1 nomor 1C sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B berdasarkan definisi nilai mutlak.
Selanjutnya, jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB lebih dari 0 berdasarkan teorema 2.1.7. Sehingga nilai mutlak AB sama dengan AB sama dengan negatif A dikali negatif B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B berdasarkan definisi nilai mutlak. Jadi terbukti nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A dan B anggota bilangan real. Selanjutnya, bukti 2.2.2b. Untuk semua A anggota bilangan real, maka A kuadrat lebih dari sama dengan 0 berdasarkan teorema 2.1.8. A kuadrat sama dengan nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikali A berdasarkan definisi perpangkatan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A berdasarkan teorema 2.2.2a sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan berdasarkan sifat perkalian. Jadi terbukti bahwa nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk setiap A anggota bilangan real. Bukti 2.2.2c akan dibuktikan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C jika nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Diketahui nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka kita punya A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C berdasarkan definisi nilai mutlak. Ekivalen A kurang dari sama dengan C dan negatif C lebih dari sama dengan A berdasarkan teorema 2.1.7. Ekivalen dengan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Selanjutnya akan dibuktikan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Diketahui negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ekivalen A kurang dari sama dengan C dan A lebih dari sama dengan negatif C. Ekivalen A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C berdasarkan teorema 2.1.7. Ekivalen nilai mutlak A kurang dari sama dengan C berdasarkan definisi nilai mutlak. Jadi terbukti jika C lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C ekivalen dengan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Bukti 2.2.2d. Negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A anggota bilangan real. Karena nilai mutlak A lebih dari sama dengan 0, maka bisa kita gunakan teorema 2.2.2c. Ambil C sama dengan nilai mutlak A, maka diperoleh negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Jadi terbukti negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu teorema 3.2.2. Suatu barisan bilangan real yang konvergen maka barisan tersebut terbatas. Untuk pembuktiannya, yaitu berdasarkan definisi 3.1.3, barisan dikatakan konvergen apabila barisan tersebut memiliki limit. Misalkan, X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen. Maka, berdasarkan teorema 3.1.10, limit Xn sama dengan X, di mana X elemen bilangan real. Ambil epsilon positif. Misal epsilon sama dengan 1. Maka, berdasarkan teorema 3.1.5.b, terdapat K sama dengan K1 untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Maka berlaku harga mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon, ekivalen dengan harga mutlak Xn dikurangi X kurang dari 1. Terdapat dua kasus. Untuk kasus pertama, untuk setiap N elemen bilangan asli, di mana N lebih dari sama dengan K, N sama dengan K, K plus 1, K plus 2, K plus 3, dan seterusnya. Maka, berdasarkan teorema 2.2.3 yaitu teorema ketaksamaan segitiga, maka N lebih dari sama dengan K berlaku harga mutlak Xn sama dengan harga mutlak Xn ditambah 0, identitas penjumlahan. Ekivalen dengan harga mutlak Xn sama dengan harga mutlak Xn dikurangi X ditambah X, merupakan sifat inverse penjumlahan. Ekivalen dengan harga mutlak Xn kurang dari sama dengan
harga mutlak Xn dikurangi X ditambah harga mutlak X. Sifat ketaksamaan segitiga teorema 2.2.3. Ekivalen dengan harga mutlak Xn kurang dari 1 ditambah harga mutlak X. Berdasarkan harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon sama dengan 1. Maka, untuk kasus pertama, harga mutlak Xn kurang dari 1 ditambah harga mutlak X untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Selanjutnya, untuk kasus 2, untuk setiap N elemen bilangan asli, di mana N kurang dari K, N sama dengan 1, 2, 3, sampai K dikurangi 1. Maka, untuk kasus 2 ini, harga mutlak Xn kurang dari sama dengan maksimum himpunan harga mutlak X1, harga mutlak X2, sampai harga mutlak Xk-1. Dari gabungan kedua kasus ini, maka dipilih M sama dengan supremum himpunan harga mutlak X1, harga mutlak X2, sampai harga mutlak Xk-1, sampai 1 ditambah harga mutlak X. Sehingga, untuk setiap N elemen bilangan asli, maka berlaku harga mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Kemudian terdapat catatan, yaitu kita juga dapat membuktikan sebuah barisan konvergen, yaitu barisan Xn terbatas dengan menggunakan bahasa ketetanggaan, yaitu teorema 3.1.5. Jika lingkungan epsilon dari X adalah sebuah himpunan bagian dari limit X, maka semua suku-suku dari barisan tersebut adalah bagian dari lingkungan epsilon dari X. Oleh karena itu, lingkungan epsilon dari X jelas terbatas dan himpunan berhingga terbatas. Maka, barisannya juga terbatas. Sekarang, kita akan memeriksa bagaimana proses limit berinteraksi dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian barisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, untuk setiap N elemen bilangan asli, C elemen bilangan real, merupakan barisan-barisan bilangan real, maka kita mendefinisikan jumlah, selisih, perkalian, perkalian skalar, dan pembagian barisan sebagai berikut. X plus Y sama dengan Xn plus Yn. X min Y sama dengan Xn min Yn. X kali Y sama dengan Xn kali Yn, Cx sama dengan Cxn. Jika Z sama dengan Zn adalah sebuah barisan bilangan real dengan Zn tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen bilangan asli, maka kita mendefinisikan hasil bagi dari X dan Z sebagai barisan, yaitu X per Z sama dengan Xn per Zn. Sebagai contoh, jika X dan Y adalah barisannya, X sama dengan 2,4,6 dan seterusnya yang merupakan barisan bilangan genap, Y sama dengan 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3 dan seterusnya yang merupakan barisan per N. Jadi, untuk penjumlahannya X plus Y sama dengan untuk suku pertamanya yaitu 2 plus 1 per 1 sama dengan 3 per 1. Kemudian untuk suku keduanya 4 plus 1 per 2 sama dengan 9 per 2. Kemudian untuk suku ketiganya 6 plus 1 per 3 sama dengan 19 per 3. Dan untuk suku ke N-nya yaitu 2N plus 1 per N sama dengan 2N kuadrat plus 1 per N. Untuk pengurangannya, X min Y sama dengan 2 min 1 per 1 sama dengan 1 per 1, 4 min 1 per 2 sama dengan 7 per 2, 6 min 1 per 3 sama dengan 17 per 3, dan untuk suku ke N-nya 2N min 1 per N sama dengan 2N
kuadrat min 1 per N. Kemudian X kali Y sama dengan 2 kali 1 per 1 sama dengan 2, 4 kali 1 per 2 sama dengan 2, 6 kali 1 per 3 sama dengan 2, dan suku ke N-nya 2N kali 1 per N sama dengan 2. Untuk perkalian dengan konstanta 3 itu sama, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 6 sama dengan 18, dan suku ke N-nya 3 kali 2N sama dengan 6N. Untuk X per Y sama dengan 2 per 1 per 1 sama dengan 2, 4 per 1 per 2 sama dengan 8, 6 per 1 per 3 sama dengan 18, dan suku ke N-nya 2N per 1 per N sama dengan 2N pangkat 2. Kita mencatat bahwa jika Z adalah barisan, Z sama dengan 0, 2, 0, dan suku ke N-nya 1 plus min 1 pangkat N, maka kita dapat mendefinisikan X plus Z, X min Z, dan X kali Z. Tetapi X per Z tidak didefinisikan karena beberapa suku dari Z adalah 0. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa barisan yang diperoleh dengan menerapkan operasi-operasi ini pada deret konvergen menghasilkan barisan baru yang batas-batasnya dapat diprediksi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.